Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Mus'ab bin Umair. Tak ada kain kafan yang cukup untuk menutupi jenazahnya. Meninggalkan kemewahan duniawi demi menggapai surga. Itulah yang dilakukan Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam. Dia pemuda kota Makkah yang didambakan para ibu agar menjadi menantunya. Di samping tampan, perilakunya juga baik, murah senyum dan sopan, idaman dan pujaan para wanita. Hal itu dapat dipahami karena Mus'ab anak orang berada. Kedua orang tuanya kaya raya. Ia juga sangat dimanja. Apapun yang ia minta selalu dituruti orang tuanya. Ketika pancaran cahaya Islam mulai menyebar di bumi Makkah, orang-orang ribut membicarakan hal itu. Berita tentang Rasulullah pun terdengar juga di telinga Mus'ab. Dia penasaran, tertarik mengetahui lebih jauh tentang Nabi terakhir itu, serta ajaran yang dibawanya yang tengah disebarluaskan. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Muhammad tengah berceramah di Bukit Safa di hadapan puluhan manusia, dan Mus'ab pun menuju ke sana. Wahai keluarga Ghalib, keluarga Fir, dan keluarga Quraisy yang lain, sabda Nabi SAW. Kalau kukatakan di balik lembah ini ada segerombolan musuh hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya? Tentu Muhammad, sebab engkau belum pernah berbohong kepada kami, jawab mereka serentak. Ketahuilah bahwa aku adalah nabi terakhir yang diutus Allah untuk kalian umat manusia. Serentak yang mendengar jadi ribut. Paling marah Abu Jahal. Celaka kau Muhammad, kutuknya sengit. Berbeda dengan Mus'ab, ia tidak demikian. Mendengar hal itu, hatinya tersentuh. Saat itu juga batinnya bertarung, bingung, hendak mempertahankan keyakinannya selama ini yang diwarisi dari nenek moyangnya, yakni menyembah berhala atau Allah yang Maha Esa, sebagaimana ajaran Muhammad SAW. Mus'ab gundam. Di lain kesempatan, Mus'ab menemui Muhammad SAW di rumah seorang penduduk Makkah bernama Arqam. Ia mengutarakan kegelisahan hatinya, sekaligus bertanya banyak hal tentang Islam. Nabi pun menjelaskannya dengan rinci, halus dan mengenal. Mus'ab terpesona, gundah gulana jadi hilang, perasaannya tenang. Di akhir pertemuan, Mus'ab mengucapkan 2 kalimat syahadah sebagai tanda masuk Islam. Ketika ibunya tahu tentang hal itu, ia marah besar. Mus'ab dihukum, dimasukkan dalam penjara rumahnya. Ibunya berjanji tidak akan membebaskan Mus'ab sebelum Mus'ab kembali pada ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala, dan keluar dari agama yang baru saja dipeluknya. Hingga suatu ketika, tersiar kabar bahwa umat Islam Mekah hendak berhijrah menuju Habasyah guna menyelamatkan akidah. Maka ia pun berhasil lolos dari penjara rumahnya, kemudian ikut berhijrah bersama umat Islam lainnya menuju Habasyah. Beberapa bulan kemudian umat Islam pulang kembali ke Makkah. Orang-orang Makkah terkejut melihat keadaan Mus'ab. Pemuda itu yang dahulu sering berpakaian bagus, necis dan rapi, kini keadaannya tak ubahnya seperti gelandangan. Pakaiannya compang-camping, banyak jahitan dan tambalan di mana-mana. Umat Islam pun banyak yang meneteskan air mata mengetahui keadaan Mus'ab ini. Mereka haru sekaligus kagum. Mus'ab, ia rela melepaskan kemewahan duniawi demi menjaga dan membela agama. Namun hati mereka juga sedikit bahagia karena Mus'ab masih selalu tersenyum seperti dulu, seolah tak merasa menderita dengan keadaannya yang demikian. Tepatnya
7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud meletus. Mus'ab berada di garda terdepan barisan umat Islam. Saat itu umat Islam bisa dikatakan kalah perang. Kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat riskan. Ia terdesak lawan dan mulai terluka. Melihat hal itu, Mus'ab menuju ke arahnya. Mus'ab melindungi Nabi dari kepungan musuh. Bendera Islam yang semula dipegang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kini pindah ke tangan Mus'ab. Pemuda itu berjuang ganda melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjaga bendera Islam. Ia gigih bertarung membasmi para musuh Islam. Banyak korban berjatuhan di ujung pedangnya dan akhirnya ia juga gugur. Mus'ab yang berjasa besar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam lainnya telah tiada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terharu sebab ketika jenazah itu hendak dikafan, tak ada kain yang cukup menutupinya. Jenazah itu akhirnya hanya ditutup dengan kain burdah berukuran kecil. Jika kepala jenazah Mus'ab ditutupi, kedua kakinya kelihatan. Jika ganti kedua kakinya yang ditutupi, kepalanya jadi kelihatan. Mus'ab bin Umair, ia rela meninggalkan kemewahan dunia demi mempertahankan keyakinannya. Demikian kisah kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.